Dimulai berapa HST sudah pengocoran di lubang pupuk susulan Bang? Nah baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan tersebut, untuk kita memberikan pupuk di lubang pupuk susulan itu di saat fase transisi ya. Jadi perpindahan dari fase vegetatif menuju ke fase transisi. Fase transisi itu fase di mana tanaman sudah muncul, belajar berbunga, maka di saat itu kita harus pindahkan dari yang asalnya kita mengasihkan pupuk itu di lubang tanam menjadi di lubang pupuk susulan gitu ya, seperti itu. Manfaat dan fungsi kita memberikan pupuk di lubang susulan di saat fase transisi tahap awal atau di fase pembungaan itu sangat-sangatlah banyak gitu ya teman-teman. Salah satunya menghindari dari plasmolisis. Plasmolisis itu sederhananya seperti apa ya? Plasmolisis itu adalah proses penyusutan atau kontraksi ya sitoplasma dan juga membran plasma sel tumbuhan menjauh dari dinding sel. Untuk penyebabnya sendiri, sel ditempatkan dalam larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik seperti garam atau gula pekat yang menyebabkan air keluar, yaitu eksosmosis. Prosesnya sitoplasma mengerut dan juga membran plasma terlepas dari dinding sel yang kaku. Untuk dampaknya itu sendiri, tumbuhan menjadi layu dan jika terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa pemulihan, sel dapat mati. Alhasil, untuk tanamannya pasti gampang layu seperti itu ya teman-teman. Dan juga banyak lagi lah untuk manfaat dan juga fungsi lubang pupuk susulan itu sendiri. Jadi untuk manfaat dan juga fungsinya itu selain mencegah dari plasmolisis atau kematian tanaman gitu ya teman-teman, juga bisa merangsang pertumbuhan akar. Dengan meletakkan nutrisi di lubang susulan, rambut-rambut akar akan semakin terlatih ya, akan semakin terlatih untuk bergerak lebih jauh dan aktif mencari sumber daya makanan. Ini membantu pertumbuhan sistem perakaran yang lebih luas dan juga kuat seperti itu ya teman-teman, serta untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi agar dimana kita memberikan lubang susulan itu supaya memastikan pupuk berada di area jangkauan akar yang sudah meluas gitu ya, terutama saat tanaman memasuki fase generatif atau di fase nantinya pembuahan seperti itu ya. Nah, selain itu menghindari residu kimia langsung gitu ya teman-teman, meminimalkan kontak langsung antara zat kimia pupuk yang keras dengan batang atau pangkal akar tanaman yang sensitif seperti itu ya. Nah, selain menghindari residu kimia secara langsung, juga mempermudah pemeliharaan seperti itu ya, memudahkan proses pemupukan rutin seperti metode kocor ataupun tabur tugal seperti itu ya, tanpa harus merusak struktur tanah di sekitar batang utama. Jadi untuk kita memberikan lubang pupuk susulan itu sangat-sangatlah penting dan sangat-sangatlah wajib bagi saya pribadi ya, agar supaya tanaman-tanaman kita itu terhindar dari berbagai bahaya yang kalau misalkan kita terus-terusan pemupukan di lubang tanam itu akan menyebabkan nantinya plasmolisis atau gampang layu seperti itu ya, serta bahaya-bahaya yang lainnya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya informasikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga membantu untuk semuanya. Pokoknya kita harus tetap optimalkan dan maksimalkan dalam perawatan agar supaya hasilnya memuaskan. Kita saling mengingatkan satu sama lain ya, agar supaya daya hasil panennya itu sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Sap-sap madodetkeun.